Halo, selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini Miss akan ajak kalian untuk membahas latihan soal mengenai sifat-sifat eksponen. Jadi, kita ikuti baik-baik ya, biar kalian makin paham mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, untuk yang soal nomor 1, kita bahas dari yang paling sederhana. Jika ada 3 pangkat negatif 3, itu akan sama dengan, ini akan sesuai dengan sifat eksponen yang A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Maka ini akan sama dengan 1/3 pangkat 3. Oke? Maka hasilnya sama dengan 1/27. Oke ya, ini dia. Ini sifatnya. Dan akan ada juga sifat A pangkat N juga kita bisa buat jadi 1/A pangkat negatif N. Oke? Nah, lalu untuk soal nomor 2. Jika diketahui A4, B6, dan C2, berapakah nilai dari ini? Maka kita selesaikan dulu menggunakan sifat yang persamaan ini. Maka yang sesama A, yang sesama B, sesama C kita operasikan. Maka jadinya A pangkat. Ingat, jika bilangan dipangkatkan sama pada pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti jadi A pangkat 3 kurang 5 dikali B pangkat 2 dikurang 1, lalu dikali C pangkat 3 dikurang 2. Maka ini sama dengan A pangkat negatif 2 dikali B dikali C pangkat 1. Nah, tinggal kita gantikanlah. A di sini apa? 4. 4 pangkat negatif 2 dikali B-nya adalah 6, dikali C-nya adalah 2. Atau ini sama dengan 1/4 pangkat 2 dikali 6 kali 2 yaitu 12, atau sama dengan, nah ini jadi 1/16 dikali 12 atau sama dengan 12/16. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 4, ini jadi 3/4. Ini dia. Oke? Nah, lalu untuk soal selanjutnya, ketika ada A kali B pangkat negatif 1 per A pangkat negatif 1 dikurang B pangkat negatif 1, maka bentuk ekuivalen dengan persamaan ini adalah, kita bisa cari dengan cara, ini berarti jadi, ingat A pangkat negatif N jadi 1/A pangkat N. Berarti jadinya A per B per ini 1/A dikurang 1/B. Maka ini sama dengan A per B per ini. Supaya bisa kita operasikan harus kita samakan penyebutnya dengan sama-sama. Jadi untuk ini kan penyebutnya A, ini penyebutnya B, berarti KPK-nya adalah A kali B. Berarti ini penyebutnya sama-sama AB. Ini AB dibagi A adalah B, dikurang AB dibagi B adalah A. Maka persamaannya menjadi A per B dikali AB per B dikurang A. Nah, di sini B-nya bisa saling menghabiskan. Tinggal A kuadrat per B kurang A. Inilah bentuk ekuivalennya. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir. Nah, ini pasti makin kompleks ya. Nah, ini 2 pangkat N tambah 2 dikali 6 pangkat N kurang 4 per 12 pangkat N kurang 1 akan sama dengan apa dia jadinya ya. Nah, gimana kira-kira? Oke, yang sesama. Ini kan kalau kita jabarkan, ini kan jadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2. Yang 2 pangkat N tambah 2. Kita balikan lagi, kembalikan ke sifatnya. Berarti kita jabarkan jadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2. Ini juga jadinya 6 pangkat N dikali 6 pangkat negatif 4. Oke? Per ini. Ini juga kalau kita jabarkan jadinya yang 12 pangkat N kurang 1 jadi 12 pangkat N dikali 12 pangkat negatif 1. Oke, sesuai sifat. Bilangan dipangkatkan berbeda namun pangkatnya sama, maka jadi 2 kali 6 pangkat N. Oke? Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat negatif 4 per ini 12 pangkat N dikali 12 pangkat negatif 1. Nah, lihat. Ini 2 kali 6 kan 12. Berarti jadi 12 pangkat N akan saling menghabiskan dengan ini. Nah, tinggallah apa dia? Tinggal yang ini. 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat negatif 4 per 12 pangkat negatif 1. Nah, jika kita jabarkan ini jadi apa? Ini 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat negatif 4 per 12 ini kan
bisa kita jabarkan jadi 2 kali 6. Berarti kan 2 kali 6 pangkat negatif 1, jadinya kita jabarkan 2 pangkat negatif 1 dikali 6 pangkat negatif 1. Nah, ini yang sesama 2 kita operasikan, berarti 2 pangkat 2 dikurang negatif 1 dikali 6 pangkat negatif 4 dikurang negatif 1. Maka ini jadi 2 kurang negatif 1 jadi 2 tambah 1 berarti 2 pangkat 3. Oke. Ini negatif 4 dikurang negatif 1 jadinya 6 pangkat negatif 3. Nah, seperti ini dia jadinya. Maka kalau kita buatkan, ini juga bisa jadinya 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3 ya. Berarti ini kan bilangan yang dipangkatkan berbeda namun pangkatnya sama halnya dengan 2 per 6 dipangkatkan 3. 2 per 6 sepertiga. Sepertiga pangkat 3 berarti sama dengan 1/27. Itulah dia kira-kira. Oke? Jadi itulah kira-kira latihan soal yang menggunakan sifat-sifat eksponen. Oke, semoga dapat menambah pemahaman kalian dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you.